Pembangunan gedung DPRD Kota Padang resmi dimulai, yang ditandai dengan peresmian groundbreaking oleh Wali Kota Padang Henry Septa pada Kamis pagi 3 Februari 2022. Gedung DPRD Padang dibangun bersebelahan dengan kantor Wali Kota Padang. Hal ini bertujuan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan optimal. Acara peresmian groundbreaking tersebut dihadiri Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, anggota DPR RI Asli Kaidir, Lisda Hendra Joni, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, dan Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen. Ada pula Rektor UIN Imam Bonjol, Martin Kustati, Kepala Kemenak Sumbar, Helmi, unsur Forkopimda, Bijay Sekda Fitriani, dan beberapa kepala OPD lainnya. Pembangunan kantor DPRD ini beberapa kali mengalami penundaan. Sebelumnya direncanakan dibangun tahun lalu, namun karena ada pandemi, sehingga baru terlaksana tahun ini. Proyek pembangunan gedung DPRD Padang ini bakal dibangun oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak sebesar 117 miliar lebih yang berasal dari APBD Kota Padang tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023. Dengan proses pembangunan yang direncanakan akan memakan waktu selama 750 hari kalender atau 25 bulan. Ketua DPRD Kota Padang Karya Persero Divisi Gedung, jajaran Kepala OPD, kami ucapkan selamat datang di kawasan kantor DPRD Kota Padang. Semoga selalu Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kegiatan fisik atau konstruksi dilaksanakan oleh PT Nindya Karya Persero yang beralamat di Gedung Nindya Karya lantai 3, Jalan Letnan Jenderal MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Dengan nilai kontrak 117 miliar 452 juta 784.620,71 rupiah. Berdasarkan nomor kontrak 18 kon strip PB APBD PUPR 2021. Tanggal kontrak 8 Desember 2021. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kantor DPRD Kota Padang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 ini Pak Ketua, arti tentang pemindahan kawasan kompleks perkantoran dari Kecamatan Padang Barat pindahkan kepada Kecamatan Koto Tengah. Kawasan ini Pak Ketua lebih kurang sekitar 60 hektar. 60 hektar secara bertahap tapi terukur. Kami akan berupaya atas nama pemerintahan akan selalu menghadirkan kantor pelayanan untuk kepentingan masyarakat Kota Padang ke depannya. Dan begitu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri masalah teknis tentang pelaksanaan pembangunan. Alhamdulillah ini perjalanan cukup panjang nih Pak Ketua. Proses pembangunan kantor DPD ini kita mulai perencanaannya di atas nama kelembagaan itu lebih kurang sekitar 8 tahun yang lewat. 8 tahun yang lewat, baru pada anggaran 2021 baru kita sepakati supaya persoalan Padang ini cepat kita selesaikan. Cuma itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haja Lisda Hendra Joni. Nah, ini dari Nasdem, kalau Pak Asli dari PAN, warnanya sama biru Pak. Kemudian ini Bu Rektor, Prof. Martin Kustati, ini masih kakak saya ini Pak Asli. Ini
saya akhirnya terlibat dari perputaran sejarah Kota Padang. Karena saya menyaksikan langsung bahwa di sini akan dibangun sebuah gedung yang memang sangat bermakna. Gedung ini bukan hanya bangunan fisik, tapi tentu bangunan non-fisik karena akan hadir orang-orang hebat, orang-orang pilihan rakyat, pejuang-pejuang aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kami ikut mendoakan. Semoga gedung ini cepat selesai, tanpa ada hambatan, dan menjadi ikon atau kebanggaan masyarakat Kota Padang, sekaligus kebanggaan Sumatera Barat. Karena Padang sebagai tampak muka Sumatera Barat sejatinya memang berbenah, baik dari kebijakan maupun dari pusat layanan publik, salah satunya kantor DPRD. Jadi Pak Sapriel, saya kira komitmen antara DPRD Kota Padang dan Pemkot Kota Padang sejatinya memang seiring sejalan demi kepentingan rakyat. Cukup panjang, hatiku jadi bahagia dan senang. Terima kasih atas kunjungan Bapak Yandri Susanto dan rombongan Komisi 8 pada groundbreaking kantor DPRD Kota Padang. Untung Ibu Rektor UIN dan jajaran sabar dan punya hati yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Haji Muhammad Asli Kaidir dan juga Ibu Haja Lisda Hendra Joni, ya, beserta dari Jakarta juga, ya, rombongan yang hari ini sebenarnya dari rencana itu memang menghadiri kegiatan UIN dan juga Universitas Muhammadiyah. Memang disitulah seni di dalam mencoba jadi penumpang naik di tengah jalan, Bu. Jadi ya, saya jujur Ibu, kemarin saya diberitahu sama Bapak, saya juga nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya kontak-kontak sama ini kan agak kacau juga gitu kan, karena kedatangan orang besar ini dari pusat. Tadinya kan kita aja, tapi ya sudahlah. Saya baca surat Yasin loh, Bu. Saya baca surat Yasin karena Bang ini nggak mau jawab telepon saya gitu loh. Ya Allah, ini gimana nih? Tapi demi Allah, ya setelah selesai baca surat Yasin, langsung nelpon abang. Benar Pak? Langsung abang nelpon. Jadi luar biasa surat Yasin ini. Memang tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPRD, ini memang penantian yang panjang. Lebih kurang 8 tahun lebih kami, semenjak saya juga masih bersama Pak Anandi Armen, Ketua, ya, menjadi anggota DPRD di periode 2009. Kami sudah ada niat. Nah, sehingga tertunda untuk beberapa periode, kalau nggak salah 2 periode ya Ketua ya, 2 periode atau 3 periode. Alhamdulillah ya, karena memang sudah banyak juga masyarakat yang minta, ini kalau bikin acara sempit sekali tempatnya gitu kan. Akhirnya kita sudah memulakan tekad, ya, dan memang di tahun inilah kita merencanakan pembangunan gedung kantor DPRD yang baru, ya, Kota Padang. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini bisa selesai di 2023 ya Ketua, ya. Nah, insya Allah bisa kita pergunakan nanti. Betul, ini adalah sesuai amanat dari PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 26 2011 kalau nggak salah, yaitu pemindahan pemerintahan ya Kota Padang ke Kecamatan Kota Tangah. Nah, itu sudah ada PP-nya. Namun karena lama, inilah yang membuat kami agak telat. Nah, ditambah pula lagi 2 tahun yang lalu ada kehadiran pandemi gitu kan. Jadi ya inilah yang membuat kami agak lelet dikit gitu. Tapi alhamdulillah, meskipun katanya Pak Ketua tadi ada gelombang ketiga pula yang mau datang, tapi kami tidak pantang mundur. Insya Allah kita maju ya, kita maju. Insya Allah kita tetap ya menghadapi ini dengan baik, ya, dibantu dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah ya, apa yang kita rencanakan ini membuahkan hasil hendaknya. Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, ia mengatakan dengan adanya gedung yang representatif, maka akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Padang. Makanya dari itu, gedung ini dibangun berdekatan dengan kantor wali kota agar persoalan yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat. 3, 2, 1. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk dapat melihat ke layar yang ada di belakang. Itu ada rencana pembangunan gedung DPRD kita. Bapak-Bapak mohon izin.
Nah, nampak dah tu. Kantor DPRD adalah cerminan wajah pemerintah kota, maka oleh sebab itu, penyediaan bangunan dan sarana prasarana kantor DPRD yang representatif sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan gedung kantor DPRD ini adalah amanat PP nomor 26 tahun 2011 tentang pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Kota Padang sebelumnya telah membangun beberapa kantor di pusat pemerintahan seperti kantor Balai Kota Padang dibangun tahun 2011, kantor Dinas Kesehatan, dan kantor Bapeda. Selanjutnya pada tahun ini sedang dilaksanakan perencanaan The Tower, pusat pemerintahan Kota Padang dengan ketinggian direncanakan 10 lantai, yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai kantor OPD di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Dari pusat, hari ini bagian dari sejarah menyaksikan pembangunan kantor baru DPRD Kota Padang. Tentu bersyukur dan berharap ini tidak ada halangan dan tidak ada hambatan, dan yang paling penting fungsinya. Ya, gedung boleh bagus, tapi isinya juga harus lebih bagus. Artinya para pejuang-pejuang aspirasi rakyat itu harus lebih ditingkatkan. Sehingga tadi saya pesankan bila ada persoalan rakyat di Kota Padang, ini kan sudah sangat dekat dengan kantor wali kota. Jadi nggak ada lagi alasan untuk menunda-nunda bila mana ada aspirasi rakyat, ada persoalan rakyat, itu segera bisa diselesaikan. Jadi saya menyambut baik, senang melihat pembangunan sudah dimulai yang sudah lama direncanakan. Akhirnya hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan DPRD Kota Padang. Tadi saya dengar memang salah satu ini tertunda lama itu karena juga mengutamakan program-program kerakyatan selama ini. Artinya sudah bisa dipastikan hal-hal yang utama tadi sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Padang. Ini bagian juga sebenarnya untuk melayani rakyat. Jadi menurut saya tidak ada masalah, seiring sejalan saja. Jadi rakyat tetap dilayani, tapi fasilitas untuk melayani rakyat juga kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat Kota Padang. Miliar, ya kan, dengan 3 lantai, dengan konstruksi itu tahan gempa, dan tadi juga disampaikan sudah melakukan secara untuk lahan sudah mempunyai legalitas baik secara de facto maupun secara de jure. Pemerintah Kota Padang terus berbenah pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat selalu ditingkatkan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan pembangunan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kota Padang.
Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto memberikan komentar positif dengan pembangunan kantor DPRD yang baru. Lebih-lebih kantor yang baru ini bersebelahan dengan kantor wali kota dan kantor pemerintahan lainnya. Dirinya berharap dengan gedung yang representatif yang nantinya juga didukung dengan sarana dan prasarana yang baru, mudah-mudahan kinerja para perjuang aspirasi rakyat bisa meningkatkan kinerja mereka sebagai wakil rakyat, sehingga dengan semua permasalahan rakyat ataupun pembangunan kota dapat terlaksana dengan baik. Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani yang berasal dari fraksi Gerindra mengatakan bahwa antara pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan dalam memperjuangkan aspirasi dan pembangunan Kota Padang menjadi lebih baik ke depannya. Ini sudah sama-sama kita saksikan, ini sudah mulai pemancangan untuk pembangunan gedung DPRD Kota Padang. Ini merupakan harapan kita bersama dengan adanya kantor yang presentif ini akan memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kota Padang. Dan tentunya ada kedekatan emosional juga dengan pemerintah Kota Padang karena dekat. Ya, begini yang namanya pemerintahan yaitu wali kota dan DPRD. Ini dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya sama-sama untuk menjawab persoalan Kota Padang ke depan. Kalau salah satu bermasalah keduanya. Dan ini kami berharap ya untuk mulai artinya selama ini kami lihat kerjasama dengan pihak eksekutif, kami selalu menjaga irama itu. Kenapa? Satu bermasalah sudah sampai berarti bermasalah keduanya. Justru kami untuk itu akan tetap sepanjang ini untuk kepentingan masyarakat Kota Padang, kami konsisten dan istiqomah untuk semua persoalan untuk itu. Cerita sedikit Pak terkait dengan pembangunan nanti Pak, mungkin seperti apa pembangunan? Memang tadi sudah disampaikan, secara teknis sudah disampaikan cara proses pembangunan. Pembangunan ini dengan menelan biaya lebih kurang 117,4 miliar, ya kan, dengan 3 lantai, dengan konstruksi itu tahan gempa. Dan tadi juga disampaikan sudah melakukan secara untuk lahan sudah mempunyai legalitas baik secara de facto maupun secara de jure. Kita justru kami dari DPRD Kota Padang ini kepada pimpinan dan anggota dewan untuk berharap yang namanya multias ini bisa terlaksana, kalau bisa jangan dipercepat, jangan mengikuti batu kontrak, tapi ikutilah dengan kebutuhan kantor ini. Kalau bisa setahun ke depan selesai, ya kan? Supaya selesai, jangan menunggu dengan kontrak multiernya, karena memang kantor ini kami atas nama pemerintahan sangat membutuhkan. Dengan ada kantor yang presentif ini akan memberi pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kota Padang. Pembangunan kantor DPRD Padang di Ayapacah ini dilakukan secara multi-years yang dikerjakan selama 2 tahun. Perencanaannya pada 2023 pembangunan kantor DPRD Padang selesai, yang mana tahun ini Pemko Padang mengalokasikan anggaran senilai 35 miliar rupiah untuk pembangunan kantor DPRD Padang. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama saksikan ya groundbreaking kantor DPRD Kota Padang yang baru, tepatnya di sebelah kantor Wali Kota Padang di Ayapacah. Tentu yang tadi sama-sama kita dengar harapan dari Bapak Ketua DPRD dan juga anggota DPRD yang ada, bagaimana nantinya kita bisa membuat ya gedung yang betul-betul representatif, ya, betul-betul menjadi rumah rakyat. Dan tentu itu bisa memberikan kemudahan bagi anggota dewan untuk bisa bekerja. Dan kami senang sekali ya, karena ini memang sudah impian yang cukup lama ya. Kita sudah berencana membangun pusat pemerintahan itu lebih kurang hampir 8 tahun yang lalu. Namun karena kondisi dan situasi dan memang kita mendahulukan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kepentingan rakyat, makanya pembangunan ini agak sedikit tersendat ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya, harapan kita meskipun tadi disampaikan
pembangunannya bisa 2 tahun, tapi kalau bisa cepat, alhamdulillah, supaya bisa maksimal ya pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat Kota Padang. Dan perlu diingat bahwa pemerintahan itu memang dua hal yang selalu bersatu, yaitu pemerintah sendiri selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif. Ya, fungsi dan tugasnya kita sama-sama tahu, mengawasi kegiatannya pemerintah dan juga bersama-sama melakukan anggaran, ya, membuat anggaran dan tentu membuat perda. Ya, nah, ini yang akan kita coba kedepankan. Fungsi dari kantor ini memudahkan kerjanya bapak-bapak, ibu-ibu kita anggota DPRD Kota Padang. Nah, nanti perlahan perkantoran diarahkan ke Bebas gitu Pak? Memang begitu, ya, sesuai dengan PP 26 tahun 2011, pusat pemerintahan itu dipindahkan ke sini. Ya, nah, kita sudah mulai dengan kantor wali kota dan beberapa kantor OPD lainnya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan doa kita terkabul, kita akan bangun lagi kantor-kantor lain sehingga nanti betul-betul semuanya itu dekat di satu kawasan saja. Pak, saya... Pemerintah Kota Padang terus membenah pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat selalu ditingkatkan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan pembangunan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kota Padang. Salah satunya pembangunan gedung DPRD Kota Padang yang berada tepat bersebelahan dengan kantor Balai Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, nomor 1 Ayapacah, Kota Padang, Sumatera Barat.